Cara membuat peta lahan kritis pada praktikum pedas pemetaan lahan kritis. Pertama kita klik katalog, cari folder penyimpanan yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan penyimpanan D sebagai tempat penyimpanan file praktikum lahan kritis saya. Klik tambah, pilih new folder. Kita beri, karena di sini saya sebelumnya sudah pernah membuat, saya beri nama lahan kritis. Di sini saya beri pemetaan lahan kritis. Enter. Kita cari tadi di mana. Ini pemetaan lahan kritis, kita tambah, baru kita salin folder, kita salin SHP intersect di lahan erosi, praktikum erosi. Kita cari, kita copy, terus kita paste di pemetaan lahan kritis. Kemudian kita munculkan petanya. Kemudian di table of content bagian layers di unit lahan score, kita klik kanan open attribute table. Kemudian kita beri kolom baru, field baru, add field. Untuk pemberian nama kolom baru add field ini bisa dilihat di panduan praktikum yang telah diberikan. Di sini ada nama-namanya. Yang pertama kita buat field baru penutupan lahan dengan nama skor PL. Di sini ada ukurannya 5. Beri nama skor L. Oke. Selanjutnya kita isi kolom yang telah kita buat tadi. Kita isi skor kolom PL dengan cara select by attribute. Cari telahan 2017 sama dengan, untuk pemberian namanya bisa kita lihat di panduan. Untuk pemberian pengisian fieldnya di sini tipe penutupan lahan. Untuk kriteria yang ada di dalam tabel ini kita beri skor 12. Berarti kita isi airport or telahan dengan danau or telahan 2017 sama dengan permukiman or telahan sama dengan rawa or telahan sama dengan sawah. Lalu apply. Di sini sudah terpilih yang kita pilih pada pengisian query. Lalu kita pilih atau select record. Baru kita isi dengan klik kanan, Rectangle Geometry, kita isi skornya 12. Lalu OK. Sudah terisi skor PL 12. Selanjutnya kita buka untuk hutan tanaman dan hutan lahan sekunder, kita beri skor 24. Seperti tadi, select by attribute, lahan 2017. Double klik sama dengan hutan lahan kering sekunder or hutan tanaman. Kita beri skor 24. Kita apply, klik kanan, ke kalkulator, beri skor 24.
Oke, sudah terisi 2 core. Selanjutnya perkebunan kita beri core 32. Kita hapus lahan dengan perkebunan. Apply, kita beri core 32. Lalu oke. Lanjut. Untuk kriteria keempat ini semak belukar, belukar rawa, pertanian, lahan kering campuran kita beri skor 48. Caranya seperti sebelumnya, telahan sama dengan telahan 2017 sama dengan semak belukar. Kita cari semak belukar. Ini core telahan sama dengan pertanian lahan kering campuran, pertanian lahan kering campuran, or telahan sama dengan pertanian lahan kering. Play. Kita beri skor 48. Lalu oke. Selanjutnya pemberian skor seperti panduan lagi. Nomor 5, tanah terbuka dan pertambangan diberi skor 60. Kita clear lahan sama dengan tanah terbuka or telahan sama dengan pertambangan. Bila ragu kita bisa lihat lagi tanah terbuka, pertambangan. Apply, baru kita beri skor 60. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita beri field baru. Selanjutnya field bahaya erosi dengan nama skor E. Add field, beri nama skor E. Skornya 5. Oke. Lalu kita isi kolom baru ini dengan melihat panduan. Untuk skor E kita bisa lihat di sini. Untuk KBE kelas bahaya erosi 1 diberi skor 8, kelas bahaya erosi 2 16, 3, 24, 4, 32, 5, 40. Caranya select by attribute, cari KBE sama dengan 1. Apply, kita beri skor 8. Lanjut untuk KBE, kita klik sekali plus KBE 2. Apply, kita isi dengan skor 16. Oke, lanjut 3. Play dengan skor 24. Lanjut selesai erosi 4. Play 32. Kita isi 32. Terakhir kelas by erosi 5 kita isi skornya 40. Oke,
Selanjutnya pemberian field baru lagi, bisa kita lihat di panduan. Skor kekritisan lahan, kita beri nama skor K. Dengan cara add field, kita beri nama skor K. Ininya bisa kita ganti double, lalu oke. Kemudian kita isi dengan cara melihat panduan di sini. Skor kekritisan lahan menggunakan rumus ini. Dengan cara klik kanan, klik kalkulator. Ada pengisian di ArcGIS tidak bisa menggunakan koma, jadi kita menggunakan titik 0,6 dikali skor PL ditambah 0,4. Jadi di sini 0,4 dikali skor E. Lalu oke. Sudah terisi kolom skor K. Selanjutnya pemberian field baru. Kita bisa lihat di panduan, yaitu status kawasan hutan. Kita beri nama kolomnya DL KWS, tipenya teks, beri 30. Dengan cara add field, kita tulis DL KWS, kita pilih teks, ukurannya 30. Untuk pengisian kolom DLKWS kita bisa lihat pada panduan sini. Untuk hutan lindung kawasan suaka pelestarian alam hutan produksi, kita beri nama dalam kawasan hutan. Untuk yang luar kawasan hutan berarti area penggunaan lain atau APL yang di luar dari kawasan hutan ini. Untuk pengisiannya yaitu dengan select by attribute, cari telahan 2017, double klik sama dengan tanaman kering, or telahan sama dengan tanaman, apply. Kita isi dalam kawasan hutan. Oke. Selanjutnya di luar kawasan hutan berarti di luar dari kedua ini. Kita clear dari daerah 2017 sama dengan airport, or telahan sama dengan danau, or perkebunan, pemukiman, or pertambangan, pertanian kering, sawah, sawah, belukar, terbuka, lalu apply. Kita isi luar kawasan hutan. Oke, selanjutnya kita penambahan field baru. Ini status kekritisan lahan, kita isi judulnya SKS kritis, tipenya teks, ukurannya 30. Dengan cara add field S kritis, tipenya teks 30. Oke. Untuk pengisian kolom S kritis kita bisa lihat juga di panduan.
yaitu ini, status kekerisan lahan di dalam kawasan hutan. Kriterianya ini untuk kelas lereng 1, 2, 3, 4, 5 untuk skor 0 sampai 36. Kelas lereng 1 tidak kritis, kelas lereng 2 tidak kritis, 3 potensial kritis, 4 agak kritis, 5 agak kritis, seterusnya sampai 52 sampai 5268. Lereng 1 potensial kritis, 2 agak kritis, 3 agak kritis, agak kritis, agak kritis. Begitu juga di status kekerasan di luar kawasan hutan. Untuk pengisiannya yaitu dengan cara select by attribute. Kita cari skor K, double klik, kurang dari di sini 0 sampai 36, jadi kita tulis 36, N, kita cari kode lereng, double klik, sama dengan kita masukin lerengnya, kemudian kita tambah N, cari DLKWS, double klik, sama dengan luar kawasan hutan, apply. Untuk kelas lereng 1 skor 36 tidak ada. Lanjut, kita di lereng 3, karena di lereng 2 nggak ada, kita hapus lerengnya, kita cari lereng, klik sekali aja ini, terus lereng 3 apply, kita beri namanya potensial kritis. Oke, lanjut lereng 4, kita hapus lerengnya, klik pada lereng, terus sekali 4 apply, kita beri agak kritis. Oke, lanjut lereng 5, hapus lerengnya, 5 apply. Terjadi error karena petiknya ada 2, kita hapus petiknya 1, apply. Terdapat 1, kita beri agak kritis. Oke, lanjut yang di luar lahan di luar kawasan hutan. Dengan cara kita hapus lereng ini, kita urut aja dari lereng 1 dalam kawasan hutan, kita hapus jadi luar kawasan hutan, apply. Kita beri ini tidak kritis. Tidak kritis. Oke, lanjut karena lereng 2 nggak ada, lanjut di lereng 3, kita hapus lerengnya, cari kode lereng 3, apply, kita isi potensial kritis. Potensial kritis. Oke, lanjut lereng 4, hapus lerengnya, 4 apply, kita beri agak kritis. Oke, lanjut kelas lereng 5, play, agak kritis juga ini. Oke, lanjut untuk skor 0 sampai 36 sudah kita isi.
ini lanjut dari skor 36 sampai 52 kita isi di skor kritisan dalam kawasan hutan. Kita hapus, clear semua. Kita cari skor K. Seperti tadi, skor K lebih dari sama dengan ini 36, tulis 36 N skor K lagi kurang dari sama dengan 52. Kita tulis 52 N, cari kode lerengnya sama dengan lereng 1 N DL KWS. Kita dalam kawasan hutan terlebih dahulu. Apply untuk kode lereng 1 nggak ada, lanjut lereng 3. Kita hapus lerengnya, lereng 3, apply. Pas lereng 3 nggak ada, lanjut pas lereng 4. Lereng 4 nggak ada, plus lereng 5. Pas lereng 5 nggak ada, lanjut di luar kawasan hutan. Kita terlebih dahulu ini, kita urut aja dari 1 DLKWS dalam kawasan hutan kita hapus, ganti di luar kawasan hutan, apply. Kita isi dengan tidak kritis. Tidak kritis. Oke. Lanjut ke lereng 3. Saya ganti lereng 3. Klik sekali aja 3, apply. Kita isi agak kritis. Lanjut lereng 4. Kita tulis agak kritis. Oke. Lanjut lereng 5. Apply ke beri agak kritis. Lanjut untuk kode 52 sampai 68. Kita hanya mengganti angka 36 ini menjadi 52 dan 52 ini kita ganti jadi 68. Kita urut saja dari kode lereng 1 dan DLKWS-nya kita urut dari kawasan hutan terlebih dahulu. Apply untuk lereng 1 nggak ada, lanjut lereng 3. Dari kode lereng 3, apply, nggak ada, 4 nggak ada juga, 5 nggak ada. Lanjut di lahan luar kawasan hutan. Kita hapus lerengnya, kita urut saja dari 1. KWS-nya kita ganti jadi luar kawasan hutan. Baik, lereng 1 nggak ada. Lanjut lereng 3. Plus lereng 3, 1, 2, 3 kita ganti agak kritis.
agak kritis. Yang 4, play, agak kritis juga. Yang 5, agak kritis. Berarti untuk pemberiannya sudah selesai. Kita bisa cek, kita clear dulu apakah sudah terisi semua. Ini dari bawah. Sudah terisi semua. Untuk pemberian field ini sudah selesai. Lanjut, kita ekspor untuk melihatnya di Excel. Untuk melihat luas, total luasnya. Dengan cara ekspor, pilih folder penyimpanan yang diinginkan. Di sini saya cari pemetaan lahan kritis ini. Double klik, kita ganti namanya di ekspor pemetaan lahan kritis. Formatnya the base table F. Oke, kita pilih no. Lanjut, kita buka di file penyimpanan kita. Tadi saya simpan di D. Cari pemetaan lahan kritis, cari yang formatnya BBF. Ini berklik Excel, Pak. Lanjut di insert pivot table. Untuk kita oke aja. Untuk pemberian ini bisa ikutin saya atau terserah kalian mau buatnya seperti apa. Kalau saya di value kita kasih luas M2. Untuk rows-nya kita kasih DL KWS. Untuk kolom kita isi SK kritis. Sudah terdapat luasnya. Dalam kawasan hutan agak kritisnya luasnya segini, potensial kritis, tidak kritisnya dia tidak ada, totalnya segini. Luar kawasan hutan segini. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, insert pivot table, dari luas M2 masukkan sini, SK kritis kita masukkan sini, lalu DLKWS nya kita bisa taruh di filter. Di sini kita bisa pilih dalam kawasan hutan, oke, segini agak kritisnya, potensial kritisnya, luar kawasan hutan segini. Kalau sudah diekspor seperti ini, kita lanjut buka di panduan. Untuk laporannya ini kita bisa lihat tadi di Excelnya ini. Kalau sudah seperti ini, sudah kita buat kolom seperti ini juga. Lanjut kita membuat warna pada setiap es kritis ini dengan cara di table of content di layar solid landscape. Kita pilih properties, pilih simbologi, lalu kita cari es kritis atau values, lalu pada centang ini kita matikan. Kita bisa urutkan dari tidak kritis, kita taruh atas, agak kritis, lalu kita urutkan warnanya, tekan shift, lalu oke. Tidak kritis berwarna hijau, potensial kritis berwarna kuning, agak kritis warna merah. Kita play untuk menghilangkan garis pada peta ini. Kita bisa klik properties lagi, lalu tekan shift,
klik kanan, dari properties, for select symbol, lalu kita pilih ini, outline color, kita no color, lalu klik OK, light OK, maka garis pada subclass rumus ini sudah nggak ada. Kemudian lanjut kita buat layout. Layout petanya ada di video saya sebelumnya, bisa dicek. Sekian video cara membuat peta lahan kritis dari saya. Terima kasih.